Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula ya. Gimana caranya membuat kalimat dalam bahasa Inggris secara sederhana dengan mudah ya. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang present perfect tense ya, bagian A dan B. Nah, kita lanjutkan ke tenses berikutnya ya. Saya doakan untuk rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan sehat serta bahagia ya. Kita simak aja langsung tenses berikut ini ya. Ya, kita akan bahas past perfect tense ya. Jadi ini bentuk pastnya ya. Kemarin bentuk presentnya dari perfect tense ya. Baik, kita langsung saja lihat penggunaannya ya. Jadi penggunaan atau fungsi dari tenses ini adalah ketika kita ingin mengungkapkan kegiatan yang telah atau sudah ya dilakukan atau belum dilakukan ya, atau peristiwa yang telah atau sudah terjadi atau belum terjadi. Jadi ini lagi-lagi tentang sudah atau belum ya tenses ini ya. Nah, cuman bedanya dengan kemarin, kalau kemarin itu karena depannya present ya, perfect tense present, berarti present itu sekarang, artinya patokannya itu sekarang. Jadi sudahnya itu kalau yang present itu patokannya sekarang, artinya apa? Dilakukannya sebelum sekarang, maka jadi sudah. Sekarang jadi sudah gitu ya. Tapi kalau ini karena past, berarti ini ada sebagai patokan. Patokannya adalah lampau. Jadi sudahnya tuh sebelum kejadian atau titik waktu tertentu di masa lampau ya. Jadi ada peristiwa di masa lalu ya, atau titik waktu tertentu di masa lalu ya. Ini patokannya. Lalu ada kejadian sebelum titik waktu ini atau sebelum peristiwa di masa lampau itu. Nah, makanya di masa lampau itu kejadian ini sudah jadinya. Jadi karena terjadinya sebelum kejadian tertentu di masa lampau ini ya. Jadi sudah artinya lebih lampau daripada patokannya gitu. Jadi ya ketika diterangkan sebagai diterangkan pada patokan itu, maka jadi sudah yang kegiatan ini ya, karena dilakukan sebelum patokan ini gitu ya. Untuk lebih jelasnya baik kita simak baik-baik ya pembahasan dalam video ini ya. Oke, kita masuk ke formula dulu ya. Kalau formula tidak sulit ya. Baik. Jadi untuk past perfect tense itu seperti biasa kita masuk ke pola kalimat sederhana dulu ya. Yang umum yaitu subjek, diikuti dengan predikat, lalu dilanjutkan dengan complement ya. Kita masuk ke rumus umum ya untuk past perfect tense. Jadi subjek. Nah, ini yang penting nih. Di sini adalah rumus tensesnya, rumus past perfectnya di sini. Jadi head ya. Nah, lalu diikuti dengan verb ketiga. Nah, ini adalah rumus satu paket head plus verb 3 itu satu paket yang mencirikan atau yang mengindikasikan past perfect. Nah, headnya di sini adalah jangan diartikan memiliki atau mempunyai ya. Jadi seperti saya bilang kemarin di tenses present perfect bahwa ini adalah paket ya. Jadi sudah satu paket, jangan diartikan mempunyai atau memiliki headnya di sana ya. Nah, seperti saya pernah utarakan bahwa kalau present kita ingat bentuk satu, kalau past kita ingat bentuk 2 atau tipe 2. Nah, di sini pas bentuk 2-nya mana? Ya head itu ya. Head itu kan bentuk 2 dari have atau has ya. Kalau have sama has itu kan bentuk 1 ya. Bentuk aslinya have. Bentuk satunya have sama has, bentuk 2-nya head. Nah, ini jadi pasnya tuh dari head ini. Head itu menunjukkan pas karena dia bentuk 2 ya. Lalu ini verb 3. Oke, lalu complementnya ikut di sana ya. Nah, kita masuk ke pola kalimat atau bentuk kalimat yang nominal dulu ya untuk yang video ini, yang bagian A ini ya. Jadi nominal itu polanya adalah subjek ya, lalu dilanjutkan dengan predikatnya yaitu isinya adalah head. Mestinya setelah head itu kan masuk verb atau kerja ketiga ya. Ternyata yang mau masuk adalah bukan verb atau bukan kata kerja atau non verb, makanya ditaruhnya dia di complement, tidak masuk di slot predikat setelah head ya. Jadi tidak masuk ke predikat, nggak boleh, dia non verb yang masuk di sana, yang mau masuk kan. Makanya dia ditaruhnya di complement. Akhirnya verb 3 di sana kosong gitu ya. Terjadi kekosongan kata kerja di sana. Nah, ini yang disebut nominal. Kenapa? Karena dia harus pinjam apa? Pinjam be
Ya, inilah yang disebut nominal karena dia menggunakan be sebagai pengganti dari verbnya dia. Memang be juga kata kerja, cuman dia tersendiri ya, unik ya. Oke, lalu be-nya tipe berapa? Ya di sana mintanya kalau kata kerja di sana ya bentuk ketiga, karena be juga termasuk kata kerja, maka dia harus ikut ya bentuk ketiga gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk didetailkan lagi jadinya rumusnya atau formulanya menjadi subjek plus head. Nah, di sini yang didetailkan ya. B3 itu apa? B3 itu seperti kita pernah bahas di pembahasan B, yaitu been ya. Oke, lalu non verb itu apa? Ya kemungkinannya 3. Kalau nggak noun atau kata benda, ya adjektif atau kata sifat, atau adverb atau kata keterangan. Nah, ini adalah rumus untuk past perfect tense yang polanya atau bentuknya positif atau afirmatif ya, yang positif. Oke. Kita masuk ke perubahan bentuk ya atau transformasinya ya. Kita lihat untuk past perfect tense transformasinya ke bentuk negatif dan interrogatifnya ya, seperti biasa ya. Oke, kita berawal dari bentuk positif dulu ya. Seperti tadi, subjek, lalu diikuti dengan predikatnya adalah had, lalu yang masuk ternyata adalah non verb, maka terjadi kekosongan verb di sana digantikan dengan be, akhirnya be bentuk ya. Contoh kalimatnya adalah, perhatikan, they had. Nah, ini mau masuk kata kerja, ternyata yang masuk friendly ya. Friendly bukan kata kerja, akhirnya dia nggak bisa masuk sebagai kata kerja ya, kosong di sana. Kosongan ini diisi dengan akhirnya dengan been ya, karena B3 itu been ya. Jadi akhirnya kalimatnya yang lengkap atau yang gramatikal menjadi they had been friendly. Mereka sudah ramah. Nah, sudahnya ini jadi tanya, kenapa pakai yang past gitu ya? Kalau tidak ada keterangan lain ya kan, kenapa nggak pakai yang present aja? Kan mereka sudah ramah, sudah. Nah, ini menjadi past, menjadi lampau, menjadi past perfect. Kenapa? Bukan had. Kenapa? Karena ada keterangannya di sini. Apa keterangannya? Nah, di sini ada patokannya. Patokannya di sini. Nah, ini yang menentukan dia menjadi past ya. Patokannya adalah when I came there last week. Ketika saya ke sana ya, datang ke sana ya. Ketika saya datang ke sana minggu lalu. Nah, ini kejadian ini kan lampau nih, minggu lalu ya. Nah, mereka yang ramah ini itu sebelum kejadian ini, artinya sebelum minggu lalu ya. Akhirnya ketika kita berpatokan pada when I came there ya, when I came there last week, maka mereka ini terjadinya sebelum saya datang gitu, sebelum saya datang ke sana. Makanya jadinya sudah kejadian mereka ramah itu sudah ketika diberi patokan diberi patokan saya datang ke sana minggu kemarin ya. Karena when I came there last week itu kan lampau tuh kan. Cirinya apa lampau nih? Cirinya adalah came-nya ini bentuk kedua nih. Mestinya come kan, jadi came. Ditambah lagi di sini ada keterangan waktu last week gitu kan. Minggu lalu gitu ya. Jadi sudahnya tuh sebelum, karena dia terjadinya sebelum saya datang di sana. Makanya ketika saya datang ke sana mereka sudah. Nah, sudahnya itu berarti sebelum saya datang ke sana. Sedangkan saya datang ke sananya aja udah lampau minggu lalu. Maka itu lebih lampau lagi. Mereka sudah ramah itu udah lebih lampau lagi dari saya datang ke sana gitu ya. Makanya jadi sudah ya. Jelas ya? Diulang lagi nanti kalau misalkan ini penjelasan saya ya, atau boleh ditanyakan di komentar. Baik, ini adalah untuk contohnya ya, yang kalimat positif. Perubahan ke bentuk negatifnya seperti biasa, kita masukkan dulu bentuk yang sama dengan positifnya, itu subjek plus had, lalu diikuti dengan be bentuk ketiga, lalu dilanjutkan dengan non verb. Ini berarti direnggangkan antara head sama be ketiganya. Kenapa direnggangkan? Karena akan masuk not di sini sebagai ciri atau sebagai indikasi bahwa itu kalimat negatif, ada kata tidak atau not ya. Contoh kalimatnya menjadi tinggal masukkan not saja ya. They had ya been friendly. Nah, masuk not di sini ya. Oke. Jadi they had not been friendly. Mereka. Nah, ini diartikannya bukan tidak sudah berarti, tapi diartikannya belum ya. Jadi mereka belum ramah ketika saya datang ke sana minggu lalu ya. Belum ramah ya. Mungkin sekarang sudah, bisa saja gitu kan. Tapi belumnya itu pada saat saya datang ke sana minggu lalu. Itu kan minggu lalu belum gitu. Mungkin saja sekarang sudah gitu ya. Baik.
Kita lanjutkan ke transformasi ke bentuk interrogatif ya. Kita lihat yang positifnya dulu supaya kronologis perubahannya jelas ya. Oke. Ya, begini ya. Lalu karena dimasuki oleh non-verb, maka be 3 menggantikan verbnya. Lalu ke interrogatifnya gimana? Headnya saja kedepankan ya. Kedepankan begini head. Lalu diikuti sisanya yaitu subjek plus B3. Lalu dilanjutkan dengan non-verb, diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Jadi kalimatnya contohnya sana. Jadi had they been friendly ya when I came there last week? Sudahkah mereka ramah ketika saya datang ke sana minggu lalu? Gitu ya. Ketika iya yang menjadi yes, they had ya pakai had lagi ya. Oke. Kalau belum ya jadi no, they had not atau no, they hadn't. Nah, gini ya. Baik, ini adalah perubahannya ya dan penjelasan tentang apa sih past perfect tense itu ya. Baik, supaya lebih jelas lagi saya berikan contoh-contoh kalimatnya ya. Oke, perhatikan. Ya, contoh kalimatnya yang pertama. Nah, di sini kalimatnya misalkan ya yang kemarin juga sama ya. I had been a manager. Nah, saya sudah menjadi seorang manajer. Sudahnya tuh kapan gitu? Sudahnya tuh sekarang? Apa gimana? Karena di sini contohnya pas, berarti sudahnya bukan sekarang. Di titik waktu tertentu di masa lalu atau kejadian yang di masa lalu atau peristiwa masa lalu. Di sini contohnya apa? Lanjutannya. Sudahnya itu kapan? Nah, sudahnya itu sebelum dia menikah tahun lalu. Jadi dianya mungkin temennya perempuan ini temennya ini perempuan menikah tahun kemarin. Nah, sebelum menikah itu, sebelum mereka menikah, saya itu sudah seorang manajer. Artinya apa? Saya menjadi manajer itu sebelum dia menikah. Artinya apa? Saya menjadi manajer itu lebih lampau daripada dia menikah gitu ya, lebih lampau lagi gitu ya. Jadi tapi kejadian kapannya nggak penting, memang nggak diceritakan kalau di sini ya. Judulnya sudah aja gitu ya. Judulnya sudah terjadi aja gitu. Makanya jadi sudah ya. Jadi patokannya ketika dia menikah itu saya sudah gitu karena kejadiannya sebelum dia menikah gitu. Makanya jadi sudah kan. Jadi saya sudah jadi seorang manajer sebelum dia menikah tahun lalu ya. Gitu. Jadi ini patokannya ini lampau. Soalnya apa? Cirinya nih. Tuh pakai kata kerjanya got bentuk kedua dari get ya. Got married ya. Itu adalah bentuk kedua ya. Ya kalau marriednya ini bentuk ketiga ya. Itu nanti belajar lagi ya. Oke. Nah, keterangan lampaunya lagi diperjelas dengan kata time significance last year. Tanpa last year pun ya, tanpa ada keterangan tahun lalu pun ini sudah ketahuan ini bentuk lampau ya karena pakai got ya, bentuk kedua ya. Apalagi dijelaskan lagi. Jadi menjelaskan bahwa ini adalah patokannya ada peristiwa lain gitu kan di masa lalu dan kejadiannya yang diterangkan past perfect itu adalah terjadinya sebelumnya gitu ya, makanya jadinya sudah ya, jelas ya. Oke, negatifnya tinggal tambahkan note saja ya. Jadi I had not been a manager before she got married last year. Diartikannya adalah saya belum ya. Jadi had not itu belum ya. Saya belum menjadi seorang manajer sebelum dia menikah tahun lalu. Interrogatifnya tinggal depankan aja headnya ya. Jadi had I helped a manager before you got married last year? Sudahkah saya menjadi seorang manajer sebelum kamu menikah tahun kemarin? Ketika iya menjadi yes, you had. Ya sudah. Ketika belum ya no, you had not atau no, you hadn't. Baik, kalimat keduanya kita simak ya. Nah, ini sama juga topiknya. Guillaume had been tomboyish ya. Guillaume sudah menjadi tomboy ya, sudahnya kapan? Sekarang nih sudah dia. Nah, ini tentu saja tidak karena di sini ada pakai had. Oh, berarti dia sudahnya tuh sebelum kejadian tertentu di masa lalu gitu ya. Apa nih? Misalkan di sini ada kalimat when
she met me. Ketika dia menemui saya. Nah, ini menemui saya lampau. Taunya dari mana nih? Lihat di bentuk met. Met itu bentuk kedua dari meet. Kalau meet kan e-nya 2 nih. Ini e-nya 1. Ini berarti bentuk kedua nih, lampau ya. Simple past ya. Jadi kejadian ini nih, kejadian dia si Giam ini sudah tomboy ya, sudah tomboy itu sebelum kejadian ini, sebelum dia bertemu saya. Makanya ketika kita lihat patokan ini, maka ini jadi sudah ya kan. Ininya aja udah lampau ya. Ya ini lampau, makanya jadi pas. Jadi pas, perfect ya. Sudahnya lalu. Kenapa? Karena patokannya juga masa lalu, yaitu she met me, bertemu saya. Ini kan bertemunya sebulan yang lalu ya, atau seminggu yang lalu ya. Gitu ya. Baik. Lalu negatifnya tinggal tambahkan not saja ya. So Giam had not been tomboyish ya when she met me ya, gitu ya. Lalu interrogatifnya hanya kedepankan, had Giam been tomboyish when she met me, gitu kan. Ketika sudah ya menjadi yes she had, pakai she ya, karena Giam perempuan ya, pakai had lagi ya. No she had not, no she hadn't ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan kalimat ketiga. Contohnya, Ija and Ipa had been abroad. Ya, jadi ini saya berikan contoh non verbnya, noun, adjective sama adverb ya. Kalau yang atas nih, yang pertama ini manager ini kan noun phrase ya, noun ya. Kalau yang tomboyish adjective. Nah, abroad ini adverb nih, yang adverb nih. Mereka yang serangkan kan non verb ada 3 ya. Adjective, noun, adjective sama adverb. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga yang saya kasih contoh yang adverb. Abroad itu adverb ya. Saya kasih warna juga sama tuh. Adverb warnanya oranye ya. Oke, jadi artinya adalah Ija dan Ipa sudah di luar negeri gitu kan. Sudah di luar negeri gitu kan. Sudahnya itu kapan? Sekarang. Gitu. Ya tidak. Sudahnya tuh sebelum terjadi atau sebelum kejadian tertentu di masa lalu, atau titik waktu tertentu di masa lalu. Bisa aja bukan kejadian tapi titik waktu tertentu gitu ya. Titik waktu tertentu di masa lalu. Misalkan di sini apa nih? Misalkan patokannya adalah when it died. When it died ya. Ketika dia mati. Mungkin it-nya itu kata ganti dari misalnya bintang piaraannya, misalnya kucing gitu ya. Atau ayam gitu kan. Binatang lah misalkan. Jadi sebelum ayam itu mati, si Jasmine itu udah di sana luar negeri, mungkin piaraannya di sini di luar negeri, lalu matinya tuh si Jaipa udah di sana, di luar negeri ya, jadi nggak lihat gitu ya. Ini sebuah informasi gitu ya, soal gitu ya, jelas ya. Jadi kejadian Ipah dan Ija dan Ipah di luar negeri itu sebelum kejadian ayamnya tuh mati gitu kan. Ya, jadi lebih lampau daripada ayamnya mati gitu ya. Maka Ija Ipah diberi konteksnya menjadi sudah gitu ya, jelas ya. Baik, ini katanya menjadi Ija and Ipah had not been abroad when it died ya. Oke, lalu interrogatifnya menjadi have had Ija and Ipah been abroad when it died ya. Sudahkah Ija dan Ipah itu di luar negeri ketika itu mati ya, itu maksudnya ayam ya, itu mati. Ketika iya, ketika sudah ya yes they had ya, pakai they ya kalau jamak. Lalu kalau no ya menjadi no they had not atau no they hadn't sorry ya. Nah, saya ingin terangkan lagi bahwa untuk past perfect ini dia menggunakan head itu untuk semua subjek ya, subjek apapun pakai head ya. Kalau yang present perfect itu kan dibagi 2 ya. Kalau yang Ayu Dewi pakainya have, kalau he she it menggunakannya has ya. Tapi kalau yang head ini ya cuma satu untuk semua subjek apapun ya. Baik, demikian rekan-rekan semua, semoga dapat dipahami dengan mudah karena saya mencoba untuk menyajikannya dengan ringkas dan sederhana dan mencoba untuk sistematis mungkin ya. Kalau misalkan memang masih ada yang ditanyakan belum jelas, mau ada masukan, kritikan, komentar, silakan tinggalkannya di kolom komentar ya. Oke,
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan simak terus video-video selanjutnya ya. Bila perlu ulangi lagi dari awal, dari video-video pertama, agar lebih terampil lagi dalam membuat kalimat ya. Baik, terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.